Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan masalah menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Untuk pertemuan yang lalu, sifat-sifatnya, teoremanya sudah, tolong dipelajari ya. Nah, sekarang pembahasannya adalah menentukan limit fungsi trigonometri. Ini ada 3 cara ini. Yang A, dengan cara substitusi langsung. Yang B, dengan cara faktorisasi. Yang C, dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Mari kita bahas ya, untuk lebih jelasnya. Nih, saya berikan contoh 1. Nilai dari limit X mendekati pi per 3 dari fungsi 3 cos X dibagi sin 2X adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab ini, ya, jawaban dengan substitusi langsung. Limit X mendekati pi per 3 dari 3 cos X dibagi sin 2X sama dengan 3 kali limit X mendekati pi per 3 cos X dibagi limit X mendekati pi per 3 dari sin 2X sama dengan 3 kali cos pi per 3 dibagi sin 2 kali pi per 3. Jadi nilai pendekatannya ini dimasukkan ke variabelnya ini. Ya, sama dengan 3 kali 1 per 2 dibagi 1 per 2 akar 3. Jadi cos pi per 3, pi-nya itu 180 dibagi 3. Ya, berarti 60 ya, berarti cos 60, ini setengah. Begitu juga yang penyebutnya ini, ketemunya ini. Sama dengan 3 dibagi akar 3. Nah, ini merasionalkan penyebut, sehingga pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan akar 3. Jadi ini kali akar 3 dibagi akar 3. Setelah dikalikan, ini perkalian ini ya, hasilnya ini sama dengan akar 3. Jadi nilai limit X mendekati pi per 3 dari 3 cos X dibagi sin 2X ini sama dengan akar 3. Ya, dimasukkan langsung. Bisa dimengerti ya. Terus yang berikutnya ini contoh 2. Nilai limit X mendekati pi per 4 dari fungsi 1 min tangen X dibagi sin X min cos X adalah titik-titik. Jawabannya ini dengan substitusi langsung, limit X mendekati pi per 4, 1 min tangen X dibagi sin X dikurangi cos X. Nilai pendekatannya ini, X-nya pi per 4, langsung dimasukkan ke variabel fungsinya ini ya, sama dengan 1 min tangen pi per 4 dibagi sin pi per 4 dikurangi cos pi per 4 sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi
setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2. 1 dikurang 1 ini sama dengan 0. Penyebutnya ini juga sama dengan 0. Ini terjadi tak tentu ya. Nah, kalau terjadi 0/0 seperti ini, nilainya belum tentu 0. Maka harus bagaimana? Nah, oleh karena dengan cara substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu, maka nilai limit dicari dengan cara faktorisasi berikut. Ini ya, dia harus difaktorkan. Limit X mendekati pi per 4. 1 min tangen X dibagi sin X min cos X sama dengan limit X mendekati pi per 4. 1 min sin X per cos X. Di tangan tadi, ini tangan ini kan sama dengan sin per cos ya, ditulis seperti ini. Dibagi sin X min cos X. Sama dengan ya, limit X mendekati pi per 4. Ini yang pembilang ini penyebutnya disamakan. Ini kan cos ya, menjadi cos X per cos X dikurangi sin X per cos X dibagi sin X min cos X. Terus yang berikutnya, ini karena pembilangnya ini adalah pecahan, ini penyebutnya kan bulat ya, nah, maka perkaliannya dibalik. Itu sifat-sifatnya itu ya, sama dengan limit X mendekati pi per 4. Yang pembilang ini, ya, dibagi penyebutnya ini, hasilnya ini, cos X min sin X dibagi cos X dikalikan sin X min cos X. Bisa dimengerti ya? Nah, sama dengan limit X mendekati pi per 4. Min, yang di dalam kurung ya, sin X min cos X. Berarti ini ya, dikalikan di dalam kurung ya, dibagi cos X dikalikan sin X min cos X. Karena ini perkalian, pembagian, nah ini kan bisa dicoret ya, sin X min cos X dibagi sin X min cos X, nah ini kan 1 ya, yang atas tinggal min 1. Sehingga di sini sama dengan limit X mendekati pi per 4, yang pembilangnya min 1, terus penyebutnya tinggal cos X. Kalau sudah seperti ini, pendekatannya di substitusi atau dimasukkan. Jadi X-nya pi per 4. Ya, dimasukkan, berarti ini min 1 dibagi cos. X-nya ini diganti pi per 4. Cos pi per 4. Sama dengan min 1 dibagi setengah akar 2. Nah, ini penyebutnya dirasionalkan, maka pembilang dikalikan akar 2, penyebut ini juga dikalikan akar 2. Sehingga ini kalau dikalikan hasilnya sama dengan min akar 2. Jadi nilai limit X mendekati pi per 4 dari fungsi 1 min tangen X dibagi sin X min cos X sama dengan min akar 2. Nah, bisa dimengerti ya, tolong dicermati ya, sehingga nanti kalian tidak bingung. Terus saya lanjutkan lagi yang berikutnya. Ini contoh 3. Nah, ini sebelum saya bahas yang contoh 3, ini kalian harus benar-benar hafal sifat-sifat limit fungsi trigonometri itu, sehingga nanti bentuk-bentuknya bisa menyederhanakan. Ini ya. Nah, sudah, saya lanjut lagi. Nilai limit X mendekati 0 dari sin X pangkat 4 dibagi 3X pangkat 3 kali tangen X adalah titik-titik. Kita jawab ini ya. Dengan substitusi langsung, berarti nilai limit X mendekati 0 dari sin X pangkat 4
dibagi 3x pangkat 3 kali tangen x sama dengan pendekatannya ini kan x-nya mendekati 0. Disubstitusi ke variabel fungsinya. Ini sama dengan sin 0 pangkat 4 dibagi 3 kali 0 pangkat 3 kali tangen 0. Sama dengan 0 per 0 atau tak tentu. Seperti yang nomor 2 tadi. Nah, karena terjadi tak tentu, nilainya belum tentu 0. Maka harus bagaimana? Diperoleh bentuk tak tentu. Maka nilai limit dicari dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Saya lanjutkan. Limit x mendekati 0. Sin x pangkat 4 dibagi 3x pangkat 3 kali tangen x sama dengan limit x mendekati 0. Supaya ini nanti membentuk sifat limit, maka pembilang sin x pangkat 4 dibagi 3x pangkat 3 kali tangen x, penyebutnya, jadi pembilang dan penyebut dikalikan dengan x, sehingga ini kali x per x. Selanjutnya, ini sama dengan limit x mendekati 0. Nah, sin x pangkat 4, berarti sin x kali sin x kali sin x kali sin x dikalikan x, berarti ini kali x, dibagi ini 3x pangkat 3, berarti 3 kali x kali x kali x kali x kali tangen x, x-nya yang ini tadi. Nah, ini ya. Coba dicermati lagi, diperhatikan. Yang berikutnya sama dengan limit x mendekati 0. Ini yang atas berarti kan 1 ya, 1 per 3 kali sin x dibagi x 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 kali x dibagi tangen x. Nah, ini sudah membentuk rumusan yang ada yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sehingga sama dengan ini ya, limit x mendekati 0 sepertiga kali limit x mendekati 0 dari sin x per x kali limit x mendekati 0 dari sin x per x kali limit x mendekati 0 dari sin x per x kali limit x mendekati 0 dari sin x per x kali limit x mendekati 0 dari x per tangen x. Nah, ini berarti sepertiga ini kali ini sin x per x berarti kan 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan sepertiga. Jadi nilai limit dari x mendekati 0 dari sin x pangkat 4 dibagi 3x pangkat 3 kali tangen x sama dengan sepertiga. Bisa dipahami ya. Jadi diperhatikan dengan sungguh-sungguh mulai awal ya, rumus-rumusnya itu dihafalkan ya, sehingga contoh-contoh yang saya bahas ini tadi bisa dimengerti, dan nanti untuk latihan soal yang di buku paket itu bisa kalian coba. Semoga yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.